Salam kenal semuanya, saya Dinda Latifah dan teman-teman bisa panggil Ahlul aja. Jadi saya akan bercerita teman-teman terkait dengan ini sebetulnya adalah proses tesis saya juga dan masih baru banget selesai. Jadi mungkin ini jadi sharing awal dan juga jadi ini ya pintu untuk refleksi apa namanya sementara gitu. Nah, ini adalah kisah tentang para perempuan muda yang merakit daya gitu. Sebuah kisah tentang perempuan yang tinggal di hulu Sungai Pangian di Kalimantan Utara gitu, di mana mereka tinggal dalam sebuah lanskap yang pada awalnya itu menjadi piloting berbagai macam proyek program dari daerah gitu. Mungkin bisa next ke Anissa. Nah, jadi kisah dimulai ketika saya datang ke sebuah desa di hulu sungai tadi gitu ya. Hulu sungai Kalimantan Utara dan jadi piloting project berbagai macam program daerah gitu yang membawa banyak tagline program green development ataupun program lestari. Di awal saya sendiri juga menganggap bahwa oh ini secara lanskap atau desa pasti masih memiliki tanda kutip kelestarian yang terjaga. Relasi antara masyarakat adat dengan hutannya mungkin masih sangat tanda kutip juga terawat gitu. Tapi ternyata saat datang ke sana itu semua berbeda gitu. Nah, ini pintu masuknya adalah ketika saya datang ke sana dan melihat memang sungai di sana itu meskipun dia di hulu teman-teman, tapi sudah sangat coklat ya, tercemar gitu. Dan di beberapa tempat juga ada beberapa lubang bekas galian gitu. Kemudian saya ketemu dengan salah seorang pemudi atau anak muda perempuan namanya Bungo. Dia cerita bahwa dulu itu di sini sungai masih jernih sekali gitu kan, tapi sekarang itu sudah sangat kotor. Dulu masih banyak ikan yang bisa kami ambil dengan berlimpahnya gitu. Bahkan saat dulu ibunya masih ada pun Bungo sering ikut dengan ibunya untuk berkebun dan berladang. Tapi sekarang ketika ibunya meninggal, dia sudah jarang untuk berladang dan ke hutan gitu. Nah, kondisi ini mencerminkan bahwa tadi ya meruntuhkan anggapan awal yang meromantisasi kondisi di hulu sungai di Kaltara. Alih-alih meskipun dia adalah piloting project green development, tapi ternyata lanskapnya sudah banyak berubah gitu. Ternyata dulu pasca Soeharto naik menjadi presiden gitu ya teman-teman, tanah adat mereka itu dialihfungsikan menjadi lahan konsesi perusahaan logging kayu sehingga puluhan ribu hektar itu sekarang sudah menjadi area konsesi HPH. Jadi akses mama mereka, ibu mereka, nenek mereka itu ke hutan menjadi semakin terbatas karena adanya izin tersebut. Nah, kompleksitas ini semakin parah gitu ya. Ketika praktik penambangan emas manual yang tadinya ada dengan menggunakan dulang manual, itu sekarang berubah dengan menggunakan mesin emas yang rata-rata kontrol dari mesin itu kebanyakan oleh laki-laki atau oleh bapak-bapaknya. Nah, mungkin bisa next Kak Anissa. Nah, kemudian di tengah kondisi tersebut itu ya, kompleksitas yang ada di lanskap Kayan atau di lanskap Pangian tersebut, perempuan muda dihadapkan pada berbagai macam dilema dan kebingungan gitu. Mereka bukannya tidak mau berladang gitu. Mereka bukan tidak mau pergi ke hutan. Memang sekarang kondisinya adalah ladang semakin jauh dan sungai juga sudah semakin berubah gitu. Sungai yang tadinya mungkin masih cukup jernih, masih punya aliran yang cukup tenang gitu ya, sekarang sudah semakin liar gitu. Bahkan ada yang bilang kalau dulu itu di sini para perempuan ya, para nenek, para mama itu masih bisa tuh menggunakan perahu sendiri untuk pergi ke ladang, pergi ke hutan, bahkan pergi ke desa sebelah gitu. Tapi sekarang sungai semakin liar, dia semakin sulit ditebak sehingga perempuan di sana kebanyakan sudah lagi tidak berani menggunakan perahu di sungai yang semakin berubah. Nah, penetrasi mesin juga memperburuk kondisi karena perempuan yang tadinya bisa mendulang di sela-sela berkebun dan berladang sekarang semakin terpinggirkan karena mereka harus head to head dengan para pencari emas yang menggunakan mesin yang notabene juga semakin ekspansif gitu. Di tengah kondisi itulah gitu kemudian saya ingin melihat gitu ya bagaimana para perempuan muda di hulu sana yang mungkin selama ini juga jarang terungkap gitu ya. Mereka harus menghadapi tantangan sosial, ekologi, bahkan politik gitu. Karena di desa pun mereka cenderung tidak punya akses untuk bisa ikut dalam ruang-ruang perencanaan desa. Ketika pun mereka dilibatkan dalam program pembangunan misalkan, itu terbatas hanya sebagai operator ataupun mungkin apa ya pelaksana tanpa adanya ruang untuk mereka bisa bersuara dengan lebih apa terbuka gitu. Nah, dari sini kemudian muncul bagaimana para perempuan muda di lanskap Pangian tadi bisa bertahan dan bisa merakit daya gitu. Kenapa saya pakai merakit daya? Karena di sini mungkin bisa next Kak Anissa. Di sini saya memposisikan bahwa di tengah lanskap
Pangian gitu ya, yang lagi tidak lagi murni, tidak lagi romantis, tidak lagi tanda kutip apa lestari secara ekologis gitu ya. Para perempuan ini harus mengupayakan siasat-siasat yang mereka bangun dalam puing-puing yang anak Sing bilang sebagai sebuah lanskap yang terkontaminasi gitu. Sehingga mereka harus melakukan sebuah kolaborasi bertahan yang penuh dengan dilematisme gitu. Makanya juga pinjam apa yang Bella Casa sebut bahwa dalam konteks ini upaya bertahan yang perempuan melakukan itu adalah sebuah upaya care atau perawatan atau kerja perawatan yang juga sangat beresiko gitu. Karena memang tidak lagi ditempatkan pada kondisi lanskap yang lestari, yang hijau, yang berkelanjutan gitu. Sehingga romantisasi atau anggapan soal perempuan ada selalu selaras dengan alam di sini tidak bisa dianggap sebuah hal yang apa universal karena dalam kondisi lanskap yang sudah digempur oleh kebijakan yang sangat kolonial, oleh pasar yang sangat ekspansif dan juga oleh kebijakan pembangunan yang juga cukup apa namanya positifis gitu, lanskap tidak lagi bisa seutuhnya menempatkan perempuan pada kerja perawatan yang romantis atau ideal seperti itu. Nah, di sini juga tadi sempat disebut Saima gitu ya, saya juga meminjam apa yang Harawi sebut sebagai situated knowledge di mana berbagai macam kerja perawatan yang perempuan lakukan dari mulai di rumah, di kebun, di ladang, di hutan, di kedai, di desa itu tidak terlepas dari pengetahuan yang menubuh gitu. Jadi pengetahuan yang sangat spesifik dan tadi tidak bisa dipukul rata bahwa perempuan adat di Kalimantan harus pro lingkungan tanda kutip bahwa perempuan adat tidak boleh menggali emas karena ternyata di sana kondisinya memang sekarang kondisi yang mereka rasakan adalah keretakan lanskap yang membuat mereka harus bertahan dengan berbagai kerja perawatan yang beresiko seperti itu. Nah, dan saya pun di sana belajar ya sebagai seorang etnografer awal gitu, mempraktikkan bagaimana sih hadir sebagai etnografer feminis gitu. Saya orang Sunda yang datang ke area komunitas Dayak di Hulu, tidak bisa bahasa Kalimantan, memakai jilbab. Ini awalnya menjadi salah satu limitasi yang saya takuti gitu. Apakah saya diterima atau enggak? Tapi saya berusaha untuk menjadi bagian dari mereka, ikut ke ladang, ikut mendulang emas, ikut ke hutan, ke sungai, mandi, cari ikan. Itu mungkin jadi pintu masuk awal aja, tapi bahwa 3 bulan itu bukan waktu yang cukup untuk saya bisa memahami seutuhnya. Seperti itu. Nah, next Kak Nisa. Nah, jadi di sana saya bertemu dengan beberapa perempuan muda. Ada banyak, cuman mungkin saya tidak akan bisa semua dijelaskan. Di sini ada beberapa perempuan muda dari usia 17 sampai 30 tahun ya. Ada Arai, ada Nanga, ada Emma, ada Tana, ada Bungo. Meskipun semuanya adalah perempuan muda, tapi mereka tentu saja memiliki perbedaan peran, tanggung jawab, dan juga cara untuk bisa bertahan gitu. Beberapa perempuan seperti Arai atau Nanga misalkan, mereka terhubung langsung dalam pusaran apa namanya program-program green development karena mereka ditunjuk sebagai pengelola program gitu, sebagai pengelola penanaman. Sementara perempuan yang lainnya mungkin seperti Emma, Tana, Bunga, mereka memilih untuk melakukan kerja-kerja perawatan lainnya karena memang rata-rata yang muda ini sudah cukup jarang ke ladang atau ke hutan, maka mereka memilih untuk bekerja lain. Misalkan ada yang berjualan kue, ada yang berjualan sayur gitu. Tapi beberapa juga ada yang memilih untuk mencari emas tadi dengan dulang ataupun dengan mesin. Nah, di sini kadang-kala mungkin ada tadi pertanyaan, kenapa perempuan di sana kok mendulang emas, kok menambak emas? Bukankah itu adalah sebuah kegiatan yang merusak alam gitu? Kok tidak pro alam misalkan? Kalau kita hanya melihat dari kacamata yang mungkin juga apa namanya apolitis. Tapi tadi di sana memang kondisinya bisa next Kak Anissa. Perempuan muda di sana itu tidak pergi ke ladang atau tidak pergi ke hutan, itu bukan karena mereka tidak mau atau nggak peduli. Tapi memang kondisinya semenjak ada pembatasan area berladang, semenjak ada apa namanya sungai semakin berubah, mesin emas semakin merangsek dan membuat ladang mereka rusak, itu mereka tidak lagi punya pilihan yang cukup ideal. Seperti dulu saat nenek mereka, ibu mereka bisa ke hutan dengan mudahnya, seperti itu. Nah, kemudian juga karena saya meminjam apa yang Bella Casa sebut gitu ya, bahwa care work itu tidak selalu romantis dan tidak selalu ideal gitu. Ya, ternyata tadi dari berbagai macam kerja yang ada, dari mulai kerja domestik di rumah, terus juga di hutan, di kedai, di ladang gitu, mereka juga akhirnya harus merasakan beberapa tadi dilematisme dan risiko gitu. Contohnya tadi ya mau berladang itu ya susah sekarang
Karena tambah jauh nih, kita kalau mau ke ladang harus beli bensin. Bensin pakai uang. Kalau mau dapat uang harus apa? Cari emas gitu kan. Jadi akhirnya ada lingkaran dilematisme yang mereka alami di situ gitu. Bahkan beberapa perempuan yang harus terpaksa memilih kerja emas pun, contohnya misalkan si Emma gitu ya. Dia putus sekolah dan dia harus bekerja untuk mencari emas dengan mesin. Itu dari pagi sampai sore dia pernah full di sungai dan pingsan gitu karena ya tadi secara fisik cukup terbebani gitu. Bahkan mencari emas pun tidak selalu mendapatkan hasil yang setimpal. Artinya meskipun dia memilih untuk mencari emas pun yang sebetulnya punya peluang besar, tapi juga di sisi lain juga punya risiko yang sangat besar buat mereka seperti itu. Nah, yang menarik juga di sini adalah saya beberapa kali gitu ya ketemu dengan mereka, itu mereka selalu bilang bahwa kerja yang mereka lakukan itu adalah kerja yang tidak hanya lahir dari diri mereka sendiri gitu. Tapi ada keterikatan dengan entitas lain yang ada di sekitar mereka. Contoh misalkan, nih kalau saya nggak bawa dulang ini nih mbak, saya nggak bisa nih kerja emas nih gitu. Ini kalau nggak ada angin ini nih mbak, susah kita potong padi gitu. Ini kalau nggak ada perahu ini misalkan nggak bisa kita sampai ke hutan sana. Jadi ada kesadaran bahwa mereka tuh dalam melakukan upaya kerja perawatan itu ditopang oleh entitas yang non human gitu. Ada penghargaan terhadap kemitraan yang lebih dari sekedar manusia. Jadi tidak hanya bertumpu pada kekuatan tunggal mereka sebagai perempuan, tidak hanya bertumpu pada kolektivitas antar perempuan, tapi juga ada keterikatan dengan tadi apa namanya peran dari mitra kerja non human mereka seperti itu. Next, Kak Anissa. Oke. Next. Nah, kemudian juga tadi yang saya sebutkan di awal bahwa Tana, Emma, Nanga itu mereka adalah meskipun sama-sama muda, tapi mereka juga memiliki tadi ya keberagaman cara untuk bertahan, memiliki perbedaan peran dan tanggung jawab gitu. Emma dan mohon maaf, Arai dan Nanga misalkan. Ini karena dia terhubung langsung menjadi pelaksana program hijau. Itu kebanyakan beban itu didapatkan karena tekanan dari desa harus melaksanakan penanaman sekian hektar, harus mengajak ibu-ibu sekian banyak untuk menanam atau mengisi polybag gitu. Di saat yang sama, mereka juga harus tetap memastikan bahwa air di rumah itu tetap ada, tetap tersedia gitu. Sedangkan tadi si Emma, dia mungkin single, dia tidak belum punya anak, belum menikah gitu. Tapi karena dia putus sekolah, maka dia harus mencari jalan untuk bisa menyambung hidup lewat kerja emas dengan mesin. Yang mana itu sangat beresiko gitu. Jadi meskipun mereka bertahan dalam lanskap yang rentan tadi, tapi mereka tetap punya perbedaan cara untuk menyikapi dan juga apa ya potensi resiko yang dialami juga cukup beragam seperti itu. Nah, namun di tengah kondisi lanskap yang semakin tidak menentu, di tengah kerja perawatan yang juga memberikan mereka apa ya dampak dan resiko, mereka juga masih punya ruang nih untuk bisa saling terhubung gitu. Jadi ada ruang-ruang kerja kolektif seperti tadi di rumah lewat kalau ada acara panen, tiap keluarga pasti bantu. Meskipun tetap peran utamanya itu adalah sang ibu ya. Karena anak perempuan muda itu rata-rata ke ladang kalau panen gitu. Terus juga ada ruang-ruang kolektif saat ada gotong royong di desa. Ada orang bangun rumah, ada orang misalkan bikin acara syukuran apa panen, itu mereka terhubung. Nah, di ruang itulah kemudian ada pertemuan nih antara perempuan yang sudah di usia, nenek mereka, ibu mereka dengan si perempuan muda ini gitu. Di sana ada proses pembuatan gup ya dengan daun sang, memasak pangan lokal gitu ya. Tadi apa yang Kak Wilda bilang bahwa dapur lagi-lagi menjadi sebuah ruang transmisi pengetahuan lintas generasi meskipun ada dalam lanskap yang penuh dengan kerentanan tadi seperti itu. Next Kak Anissa. 1 menit lagi ya, Dinda. Oke. Nah, mungkin next intinya adalah dari yang sudah saya jumpai tadi gitu ya. Akhirnya saya memahami dan mencoba untuk refleksikan bahwa dalam lanskap yang sudah retak ini gitu ya, perempuan muda itu tidak lagi bisa kita lihat sebagai dikotomi posisi gitu antara perempuan sebagai korban yang tak berdaya atau perempuan sebagai pahlawan heroik gitu. Mereka adalah para perakit daya yang setiap harinya terus mengupayakan siasat dan upaya untuk bertahan dengan entitas di sekitar mereka, dengan air, dengan tanah, dengan topi sang mereka, dengan sungai dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan dalam kondisi itulah maka tidak ada lagi yang namanya kerja perawatan yang ideal gitu. Semua akhirnya menjadi sangat ambivalen dan beresiko gitu. Seperti itu. Next Kak Anissa.
Nah, saya juga ingin mengakui di sini bahwa tentu saja saya sebagai seorang fotografer pemula, amatir gitu ya, punya sangat banyak keterbatasan untuk memahami dan merangkai. Jadi, saya juga minta izin dulu sebelumnya sama Emma, Tana, Nanga untuk bisa bercerita karena tentunya saya tidak sedang berusaha mewakili mereka, tapi sedang membagikan apa yang saya rasakan ketika saya bersama dengan Emma, Tanga, Nanga, dan juga Arai. Seperti itu. Jadi sangat mungkin apa yang saya kembali ceritakan ini tentunya akan sangat bias gitu karena ada banyak hal yang membuat saya akan terlimitasi gitu. Next mungkin kesimpulannya adalah saya ingin membagikan bahwa intinya tadi ya teman-teman dalam dinamika landscape yang terus bergerak ini ada penetrasi pasar, kebijakan pembangunan yang sangat antroposen dan juga meminggirkan pengetahuan perempuan gitu. Perempuan muda tidak lagi bisa dilihat sebagai korban pasif ataupun pahlawan heroik gitu. Tadi mereka adalah prakida yang terus merajut upayanya dalam lanskap yang penuh ketidakpastian gitu. Dan juga upaya yang dibangun oleh mereka sebagai sebuah kolaborasi bertahan itu adalah sebuah upaya kolektif yang tidak hanya lahir dari kekuatan tunggal sebagai perempuan atau manusia, tapi juga yang lahir dari dukungan lanskap mereka sendiri. Meskipun lanskapnya juga sekarang ada dalam kondisi yang penuh kerentanan. Jadi dalam kerentanan itu masih tumbuh berbagai macam upaya untuk merakit tadi harapan dan juga bertahan gitu. Mungkin itu Kanisa dan teman-teman, makasih banyak. Mas kalau ada hal yang mungkin kurang jelas, tapi saya sangat senang bisa sharing untuk hari ini.